Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita di Teras Aru. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang tokoh penggagas ya, atau tokoh penginisiatif pembentukan pemekaran Kabupaten Kolaka Selatan. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Lamo Said, SOS MSI. Kita sapa beliau. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih dari Teras Aru telah mengundang kami untuk bergabung di acara ini. Ya. Oke, baik. Setelah saya melihat perjalanan isu pemekaran Kabupaten Kolaka Selatan, dokumen-dokumen yang saya miliki, Bapak ini salah seorang penggagas pemekaran Kabupaten Kolaka Selatan ya. Ini sejak 2003 ya, dari 2003, dan kebetulan ada 12 orang ya, 12 orang penggagas, dan salah satunya adalah Bapak sendiri. Ini awalnya seperti apa? Iya. Jadi memang dalam penginisiatif ini kita terdiri dari beberapa orang. Ada kurang lebih 12 orang yang tentunya pada waktu itu kita masing-masing punya kesibukan, dan awal terbentuknya itu diawali pada tanggal 7 Desember 2003 dari sekelompok pemuda dan masyarakat Kecamatan Pomala itu melakukan pertemuan di mana kediaman pada waktu itu di rumah Bapak Haji Sahrir Kasim yang di Jalan Pulau Padamarang. Nah, di dalam namanya anak muda pada waktu itu, masyarakat pemuda ya kumpul, maka muncullah salah satu pembicaraan malu bahwa pembangunan kok di wilayah selatan itu sangat lamban. Sehingga disitulah berkembang muncullah perdebatan pada waktu itu. Maka pada saat itu juga bersepakat untuk membentuk sebuah forum, membuat sebuah forum Kolaka Selatan. Dan pada saat itu disepakatilah pada waktu itu Bapak Insinyur Ardianto dipercayakan kepada teman-teman untuk menjadi ketua forum pada waktu itu. Jadi ketua forum untuk pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan. Ya, forum pembentukan Kolaka Selatan. Dan disepakatilah pada waktu itu. Nah, di saat itu juga ada teman kita, Pak Tata Sunarta, dipercayakan juga sebagai sekretaris pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu kita membuat sebuah komitmen bahwa salah satu untuk memajukan pembangunan di wilayah selatan harus ada pemekaran. Ya, itu. Isu pemekarannya pada saat itu lebih awal isu Kolaka Selatan atau dengan Kabupaten Kolaka Timur? Ya, sebenarnya begini. Kita tidak bisa bicara sebenarnya Kolaka Timur pada waktu itu karena kita tidak tahu Kolaka Timur. Yang jelasnya kita ingin bukan berpisah sebenarnya, ingin mekar karena salah satu jawaban untuk mempercepat pembangunan pada waktu itu, ya jawabannya adalah pemekaran Kolaka Selatan. Masalah Kolaka Timur pada waktu itu kita belum tahu seperti apa Kolaka Timur. Terus dalam perjalanannya di 2003 itu seperti apa? Terbentuk forum. Ya, setelah terbentuk forum, karena pada waktu itu masih ada namanya hak inisiatif DPR, DPR RI pada waktu itu untuk pemekaran. Cuma ada beberapa ada beberapa tahapan atau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya Kolaka Selatan. Sehingga pada waktu itu
almarhum Haji Jeni Asmar pada waktu itu menjadi salah satu anggota DPR RI. Iya, iya. Dia di wilayah zona Sulawesi Tenggara pada waktu itu dan membidangi mengenai tentang pemekaran Kolaka Selatan ini. Ya, pada waktu itu kan belum ada namanya moratorium. Iya, iya. Ya. Sehingga komunikasi, maka Pak Ardianto bersama Pak Tata Sunarta sebagai ketua dan sekretaris, kita sebagai anggotanya pada waktu itu membuat proposal. Ya. Salah satu yang disampaikan di situ adalah harus ada aspirasi masyarakat. Iya, iya, iya. Ada aspirasi masyarakat yang ditandatangani melalui kepala desa, Ya. BPD, LPPM pada waktu itu, Karang Taruna. Nah, pokoknya setiap desa harus punya tanda tangan sebagai salah satu aspirasi. Dan itu terpenuhi pada saat itu, di 2003 terpenuhi? Terpenuhi. Iya. Makanya pada waktu itu kita sempat tercatat di kementerian. Waktu itu belum istilah kementerian, masih departemen ya. Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri pada waktu itu. Dan akhirnya proposal itu diterima baik oleh Bapak Jeni Asmar pada waktu itu Sebagai anggota DPR? Iya, sebagai anggota DPR RI pada waktu itu. Dan akhirnya kita terdaftar lah pada waktu itu. Iya. Kita terdaftar di Departemen Dalam Negeri melalui panitia ad hoc pertama, ya, melalui panitia ad hoc pertama, kalau tidak salah nomornya itu adalah nomor masih rapat kerja PAH pertama DPD. Ya. Dilaksanakan pada waktu itu di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2005. 2005. Ya. Ya. Dan alhamdulillah kita terdaftar di urutan 32. Kalau tidak salah ya, ini masih ada saya punya apa namanya, di urutan 30 pada waktu itu. Iya, iya. Dokumennya masih lengkap ini. Iya. Iya. Nah, dari materi itu yang yang dirapatkan oleh DPR RI pada waktu itu bersama anggota DPD, bersama dengan orang-orang Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu itu dari berkas itu, kalau kita Bapak tadi singgung mengenai Kolaka Timur, belum masuk Kolaka Timur pada waktu itu. Di tahun 2005 itu. Iya, belum masuk. Belum masuk di acara Daftar materi PAH itu. Iya. Cuma pada waktu itu ada banyak syarat yang harus kita butuhkan. Iya, iya, iya. Ya, ada syarat yang dibutuhkan. Ya, salah satunya adalah masalah persetujuan dari Bupati pada waktu itu belum ada. DPR belum ada. Pokoknya yang baru kita lengkapi yaitu aspirasi masyarakat dan peta. Iya, iya. Ya, peta induk dan rencana peta yang akan dimekarkan. Ya. Cuma pada waktu itu juga kita terkendala lagi karena pada saat itu muncul aturan baru bahwa minimal 5 kecamatan. Ya. Di 2005 itu baru berapa kecamatan? Pada waktu itu kita masih di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ya. Kecamatan Baula, Pomala, Watu Bangga dan Tanggetada, 4. Ya. Sehingga kita menjadi sempat tertunda pada waktu itu. Syaratnya seharusnya 5 kecamatan. Iya, karena tiba-tiba muncul lagi ada aturan baru bahwa harus 5. Iya. Pada saat itu kita kebingungan juga sebagai tim pada waktu itu. Ya. Kita bersama Pak Ardianto waktu itu ketua, Pak Tata juga waktu itu masih sekretaris. Ya, walaupun mereka juga punya kesibukan, tapi alhamdulillah mereka punya waktu untuk meluangkan karena satu tujuan utama kita adalah bagaimana supaya pemekaran ini cepat dan terjawab mengenai percepatan pembangunan pada waktu itu. Tapi berdasarkan penelusuran dokumen yang ada ya, itu sebenarnya sudah ada rekomendasi DPRD Kabupaten Kolaka untuk persetujuan pemekaran Kabupaten Kolaka Selatan pada saat itu ya? Iya, sudah ada. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Ya. Jadi secara singkat, pada waktu itu Pak Ardianto dengan kesibukannya
Maka sempat forum itu setelah materi itu karena kita beberapa kendala ya. Jadi sempat vakum. Iya. Jadi sebelum kita masuk di situ jadi bertambah kita punya pekerjaan pada waktu itu karena kita harus mendapatkan 5 kecamatan pada waktu itu. Sehingga kita berinisiatif, kita melakukan nego dan alhamdulillah pada waktu itu ada beberapa teman anggota DPR yang ada wilayah 2 pada waktu itu namanya wilayah 2 yaitu Pak Rusdi Najamudin, Pak Asman Aras dan Pak Yakub Bulo pada waktu itu membantu kita untuk memekarkan kecamatan. Ya, jadi Kecamatan Watu Bangga kita usulkan menjadi kita tambah 2 jadi 3. Jadi Watu Bangga itu terbagi Kecamatan Tuari dan Polinggona pada waktu itu. Jadi setelah itu hitungan syarat administrasi terpenuhi. Jadi dibuatlah lagi baru pada waktu itu. Jadi Kecamatan Baula kita sudah tidak kita masukkan lagi. Jadi kita masuk di Pomala, Tanggetada, Kecamatan Polinggona, Tuari dan Watu Bangga. Dan itu memenuhi syarat pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu kita bersurat ke Bupati. Iya, Bupati untuk minta persetujuan. Tapi itu Bupatinya di zaman itu masih Pak Bu Harimata. Iya, Pak Bu Harimata pada waktu itu. Memang pada waktu itu kita pernah lakukan demo besar-besaran pada waktu itu, masih periode pertama Pak Limasi, dan saya salah satu koordinator lapangan pada waktu itu. Untuk menuntut isu pemekaran tadi ini? Iya, karena apalagi kita sudah memenuhi syarat 5, akhirnya setelah ini secara ringkas saja ya, secara singkat saya sampaikan perjalanannya ini. Maka pada waktu itu kita menghubungi Bapak Ardianto dan Pak Tata itu hari juga kesibukannya sibuk masing-masing karena harus ada yang bertanda tangan. Maka kita sepakati pada waktu itu almarhum Pak Lapabila menjadi ketua dan saya sekretarisnya pada waktu itu. Disepakati di tahun berapa itu? Di 2006. 2006 ya. 2006. Jadi memang sudah cukup lama ya, dari 2003 kemudian 2006 ya. Sudah cukup panjang perjalanannya ya. Perjalanannya seperti itu. Di 2006. Setelah 2006 ini apa lagi yang dilakukan setelah pergantian ketua forum? Itu yang kita usulkan setelah pada waktu itu kita demo, dan akhirnya waktu itu pada waktu itu adalah masih Pak Zainal Amri yang ketua DPRD pada waktu itu. Ketua DPRD pada waktu itu, dan akhirnya ada rekomendasi DPR. Kami dipanggil pada waktu itu, jadi bisa dikatakan hearing. Tapi kita pada saat kita rapat, pada saat demo kita ke DPRD pada waktu itu. Maka kita adakan dialog, dan akhirnya pada waktu itu teman-teman di DPRD menanggapi serius dan menyatakan sikap, dan itu dibuktikan dengan adanya surat dukungan. Melalui hasil hasil pertemuan. Pertemuan pada waktu itu. Itu bertanda tangan langsung ketua DPRD di hasil dukungan itu. Bertanda tangan. Jadi ada beberapa anggota DPR. Anggota DPRD itu memberikan tentang pemberian dukungan dana, sudah ada pada waktu itu. Jadi kita tuntut sudah ada pemberian dukungan dari DPRD. Sudah ada penetapan wilayah calon ibu kota kabupaten pada waktu itu ditempatkan di Tanggetada. Itu hasil keputusan DPRD pada saat itu? DPRD dan ditindaklanjuti oleh dari Bupati, karena ada suratnya juga Bupati. Memang sebenarnya isu pemekaran ini sebenarnya sudah lengkap dokumen-dokumennya ya, di tahun 2003 sampai di 2006 itu ya? Iya. Cuma yang menjadi persoalan, persoalan ini cuma berputar-putar saja pada waktu itu, berputar-putar saja di Kabupaten Kolaka. Sementara dalam syarat untuk pemekaran kan harus ada dari DPRD provinsi juga, harus ada
surat gubernur. Jadi itu yang belum dimiliki pada saat itu. itu yang tidak dimiliki. Iya, Jadi hampir kurang lebih sejak 2007 itu. Jadi pada waktu itu Bupati dalam nomor surat 4 Juli 2007 itu bersurat ke DPRD. DPRD Sultra. Enggak, DPRD Kabupaten Kolaka. Ya. Jadi ada dua kemarin. Di sisi lain itu memang terjadi ketimpangan dalam surat dukungan ini. Satu pemekaran, satu pemindahan ibu kota. Iya. Jadi saya masih ingat ada suratnya di sini ya. Sama simpang itu di nomor 135. Berisi tentang apa? Surat apa itu? Untuk pembentukan kota Kolaka. Pembentukan kota. Berarti nanti dan pemindahan ibu kota. Iya. Itu surat dari Bupati. Bupati ditujukan ke DPRD. Yang bertanda tangan Bupati. Atas Bupati siapa pada saat itu? Bu Harimatta. Iya, 2007 Pak Bu Harimatta. Hanya di 2008 itu dasar surat itu akhirnya di DPRD aku akan paripurna dan diputuskan ada beberapa yang dipunyai di sini. Jadi saya masih ingat ada nomornya sini, nomor 1 DPRD 2008 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan, dan itu ditandatangani oleh DPRD pada waktu itu. Ketuanya? Jadi pada tanggal 2 Januari 2008. Pada waktu itu ditandatangani oleh Pak Wakil Ketua Saparudin Suno. Jadi di 2028 itu sudah ada keputusan 2008 sudah ada keputusan persetujuan DPRD atas pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan. Iya. Di tahun 2008 itu. 2008. Ya. Setelah ada persetujuan itu, kemudian apa yang dilakukan oleh forum? Ini belum. Ini masih ada lagi karena setelah itu muncul lagi, ada lagi namanya tentang persetujuan pembentukan Kota Kolaka. Oh iya. Jadi memang ini Kolaka Selatan penuh misteri. Iya. Di sisi lain ada pembentukan persetujuan Kabupaten Kolaka Selatan. Yang kedua persetujuan pembentukan Kota Kolaka. Kemungkinan mungkin sebagai bentuk antisipatif bahwa ketika misalnya Kabupaten Kolaka menjadi sebuah Kabupaten Kolaka Selatan menjadi sebuah kabupaten, maka secara otomatis untuk Kabupaten Kolaka ini akan menjadi sebuah kota. Mungkin itu yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh DPR pada saat itu mungkin. Iya, pemerintah daerah pada waktu itu memang menginginkan sekali supaya Kolaka meningkat jadi status kota madya. Tapi pemindahan kota Kolaka dulu. Iya. Pemindahan Kabupaten Kolaka dan otomatis ke Kolaka Selatan. Iya. Kolaka menjadi kota madya pada waktu itu. Iya. Jadi ini ada beberapa surat dari DPRD, termasuk persetujuan pemindahan ibu kota Kabupaten Kolaka ke Kolaka bagian selatan. Gitu DPRD. Ditandatangani langsung oleh Pak Zainal Amri pada waktu itu. Terus tentang penetapan Kecamatan Tanggetada sebagai ibu kota Kabupaten Kolaka Selatan. Iya. Ini ya termasuk keputusan DPRD tentang pemberian dukungan dana operasional bagi penyelenggara pemerintah Kota Kolaka. Artinya dukungan dari kabupaten ada dari pemerintah kabupaten, kemudian dukungan secara politis dari DPR di Kabupaten Kolaka itu sudah dimiliki oleh forum pada saat itu sampai 2009 itu. Sampai 2009. Dan sempat bukan sebenarnya karena kita sebagai forum, forum kan sekumpulan orang-orang kan, bisa dikatakan pada waktu itu adalah semi keputusan kita itu bisa dikatakan semi legal, bisa dikatakan juga karena begini. Dikatakan bahwa tidak legal juga karena tidak ada penetapan dari pemerintah daerah untuk melegalkan kita punya forum. Kita cuma 10 orang yang penginisiatif saja pada waktu itu. Dan tapi kan itu menjadi sebuah dasar juga dan punya kekuatan sehingga kemudian keluar rekomendasi-rekomendasi yang tadi itu. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa persoalan ini
memang cuma berputar di Kabupaten Kolaka saja. Tidak pernah pemerintah daerah itu bersurat ke gubernur untuk mengusulkan wilayah rencana pemekaran tadi. Iya. Tapi kan 2009 ya. Di media itu di 2018 ya. 2018 itu kembali lagi mencuat isu pemekaran. Bapak masih masuk tim di situ. Oh iya. 2018 itu. Jadi kita sebelum itu, jadi pada tanggal 27 Juli 2017, apa namanya? 2017 itu sebelum apa namanya Pak Lapabila ini, karena pada saat itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan kita. Akhirnya pada waktu itu Bapak menjadi ketua forum, sempat jadi ketua forum. Saya menjadi ketua forum pada waktu itu. Di tahun berapa jadi itu? ya di tahun 2011. Oh 2011. Iya, sampai di 2017. Saya mengurus dan akhirnya ada beberapa apa namanya? Desa-desakan ke pemerintah, cuma pada waktu itu kita tidak punya kekuatan. Iya. Karena itu tadi yang kita minta itu adalah panitia pemekaran yang ditandatangani oleh bupati. Cuma memang betul juga pemerintah daerah juga beralasan juga bahwa tidak punya kewenangan untuk apa namanya melegalkan kita sebagai, karena kita adalah masyarakat, karena di situ kan ada dana-dana APBD yang digunakan. Akhirnya kita kebingungan nih. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2017 digagas kembali lagi. Ya, sebelum itu karena saya jadi ketua, jadi pada waktu itu Pak Rasma aja itu secara otomatis juga kita dengan kesepakatan teman-teman kita tunjuk dia sebagai apa namanya sekretaris pada waktu itu. Tapi kan sebenarnya persoalan forum ini kan tidak ada apa-apa yang kita dapatkan dari sana. Cuma kita betul-betul ingin bagaimana supaya ini peningkatan status itu ya. Supaya tetap ini berjalan, ini inisiatif kita, supaya tidak apa yang dilakukan teman-teman kita waktu zamannya masih Pak Ardianto dengan Pak Tata Sunarta supaya ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah juga berjalan. Dari tanggal 27 Juli 2017 hanya saya yang Pak Rasma aja menggagas belum. Itu saya katakan bahwa bukan sebenarnya tidak mampu lagi. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya persoalannya ini satu saja. Kita harus dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah dalam hal ini harus ada apa namanya kepanitiaan yang dibentuk oleh, yang tentunya dalam kepanitiaan itu ya terserah dari pemerintah. Yang tentunya kalau misalnya kepanitiaan itu kan di pemerintah daerah kan ada namanya kabak pemerintahan, bisa saja jadi ketua panitia pada waktu itu kalau betul memang apa namanya diseriusi kan bisa ditunjuk. Kabak pemerintah atau katakanlah yang menangani pemerintahannya mungkin bisa saja kalau tidak salah asisten 2 ya. Ya bisa saja asisten 2 atau terserah lah, seperti yang penting itu yang kita harapkan. Cuma karena pada waktu itu tidak ditanggapi ya sudah, hanya sempat menjadi tidak jalan. Akhirnya pada waktu itu menggaung lagi di 2018. Iya, masih di 2017. Oh, 2017 ya. Iya. Akhirnya pada waktu itu ada orang tua kita, kebetulan Bapak Haji Ismail Bella, kita percayakan untuk menjadi ketua forum. Kebetulan ya sebagai orang tua, dan mungkin kenal lah di birokrasi karena beliau ini adalah mata birokrasi yang senior. Dan itu saya masih ingat pada waktu itu kita laksanakan di Hotel Castle Pomala. Iya. Nah, akhirnya di tanggal 7 Agustus itu 7 Agustus 2017. Iya. Bapak Ismail Bella bersurat ke Bupati. Dan tanggal 29 September itu sudah mulai melakukan langkah-langkah langkah-langkah tindak lanjut tentang pemekaran Kolaka Selatan ya.
Dan pada waktu itu ya di 2017 itu ditanggapi oleh Bapak Bupati yang sekarang menjabat, Bapak Haji Muhammad Safei, Pak Ahmad Safei. Ahmad Safei. Nah, itu ditanggapi. Dia surat, salah satu bunyi suratnya itu adalah menanggapi surat kita nomor 1 yang diketuai oleh Pak Ismail. Ya, di mana salah satu isian surat itu adalah agar membentuk forum pemekaran daerah persiapan Kabupaten Kolaka Selatan. Nah, itu kan sudah kita bentuk yang diketuai oleh Pak Ismail. Terus melengkapi syarat-syarat administrasi. Salah satunya aspirasi masyarakat, sama dengan yang kemarin. Mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka. Yang ketiga, mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka lokasi tanah bebas dan memiliki legalitas hukum. Dan itu sudah sampai sekarang sudah diserahkan oleh forum. Ya, forum kemarin di 3 bulan yang lalu kita sudah serahkan ke Bupati dan kita juga sudah serahkan ke DPRD. Sekarang cuma tinggal menunggu rapat antara pemerintah daerah dengan DPR dan tim. Kalau sebenarnya begini, sebenarnya sih kita tidak bagusnya juga dikatakan bahwa setelah kita memberikan surat itu secara otomatis forum tidak ada lagi. Tidak bagusnya dikatakan seperti itu. Cuma kita tinggal menunggu. Karena yang pertama sebenarnya itu harus ada kepanitiaan, itu tadi saya bilang. Jadi, tapi kan panitia sudah ada tadi yang diketuai oleh Pak Ismail Bella. Itu bukan panitia, itu sama dengan forum. Oh, forum. Iya. Karena harapannya sekarang forum ini menginginkan ada sebuah panitia, panitia ini kemudian yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Karena memang dari sejak 2003 sampai itu memang itu yang kita minta. Ini sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Tapi pernah disampaikan ke pemerintah daerah bahwa hanya belum ada tanggapannya mungkin ya? Belum. Jadi tinggal kita menunggu saja. Yang jelasnya bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Kolaka tentang persyaratan-persyaratan Ahmad Safei itu kita sudah penuhi. Ya, sama rencana pusat ibu kota di mana? Kita ibu kotanya tetap di wilayah Tanggetade dan Watu Bangka, karena memang ada 2 alternatif kita serahkan. Tapi kan persoalannya bukan kita yang menentukan nanti. Itu adalah nanti ada tim atau panitia. Memang secara administratif ini Kolaka Selatan memang sudah layak, ya, sudah layak. Iya, sudah layak. Karena kita sudah pernah sudah ada kajian daerahnya juga. Studi kajian akademiknya sudah ada. Sudah ada. Iya. Memang sih kalau kalau kita pikir-pikir mengurus ini memang membutuhkan waktu yang lama, dan serius, pikiran, ya tenaga, termasuk ya harta, karena kita tidak dibiayai oleh pemerintah. Iya. Cuma motivasinya adalah bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kolaka Selatan. Iya, wilayah selatan ya. Tinggal kita lihat sekali nanti orang tua kita Pak Ismail Bella, tinggal kita tunggu komunikasi, karena kita sudah tidak bisa juga terlalu karena surat itu kita sudah serahkan, proposal atau dokumen itu kita sudah serahkan. Kita sudah serahkan dan kita diterima langsung oleh Bupati. Hanya menjadi kendala saat ini kan sekarang lagi moratorium isu pemekaran ya. Nah, tentunya ini kan pasti membutuhkan memang semua dukungan semua elemen stakeholder, pemerintah kabupaten, provinsi, termasuk dukungan dari DPR RI untuk bagaimana bisa Kolaka Selatan ini menjadi satu bahan kajian di tingkat DPR RI mungkin ya. Iya, saya kira kalau moratorium sebenarnya itu juga menjadi hambatan dalam konsep percepatan. Namanya percepatan kan itu menghambat. Tapi kan persoalannya bisa kita siapkan. Ketika moratorium itu sudah dicabut, ya kita sudah siap. Dokumen sudah siap dan sudah bisa diajukan lagi. Sebenarnya diantisipasi, saya kira itu tadi kita bentuk kepanitiaan, panitia itu bekerja mempersiapkan apa-apa yang kita butuhkan, karena masih banyak yang harus kita butuhkan. Sekarang apa yang dilakukan oleh panitia sekarang untuk
mempersiapkan apa yang menjadi isi surat Pak Bupati tadi? Kalau sekarang kita tinggal menunggu dulu. Iya, karena kita kan bukan panitia. Iya. Kita cuma tadi saya katakan bahwa kita ini adalah forum penginisiatif. Dan itu kita sudah menyerahkan dokumen yang diminta oleh Pak Bupati dan kita sudah serahkan, tinggal menunggu apakah ini nanti DPRD mau akan melakukan paripurna untuk penetapan ini. Ya, bisa saja mulai dari awal lagi. Prosesnya dari awal. Iya, sama dengan lebih awal. Membuat surat dukungan DPRD kembali lagi. Iya. Cuma memang ada beberapa persoalan dalam hal ini. Karena di sisi lain kita belum punya kepanitiaan ini yang bersurat nantinya ke gubernur dan DPRD untuk menyikapi, karena kan sebenarnya kan ini kan kita button up dari bawah ke atas. Jadi kita paling di bawah kan sudah kita lakukan sesuai dengan isi surat Pak Bupati ya Ahmad Sapei bahwa kita membentuk forum sudah. Dan forum itu bekerja untuk langkah awal ini, yaitu menyiapkan lahan dari terus dukungan masyarakat itu kita sudah penuhi. Malah dukungan masyarakat dari media itu baru lagi. Itu ada ya dari semua camat, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Itu sudah ada. Semua, ya? Ya, kita sudah serahkan, tinggal bagaimana nanti DPRD bersama dengan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat ini. Jadi kita tinggal menunggu. Tadi dikatakan bagaimana moratorium. Saya kira persoalan moratorium kan dalam waktu dekat ini kan nggak mungkin juga. Tapi minimal kita sudah siapkan data-data itu. Ya, minimal kita sudah siapkan apa-apa yang kita butuhkan. Misalnya salah satunya surat. Jadi kalau bisa siap suratnya. Mungkin kalau sudah ada tim itu bisa meyakinkan kepada Pak Gubernur dan DPRD bahwa dokumen ini sudah lengkap. Ya, karena ada beberapa syarat itu. Ya, cuma begini. Memang ini tadi saya katakan bahwa Kolaka Selatan ini penuh misteri. Ya, misteri dan politis. Iya. Tidak. Ya, politis juga bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kalau seperti saya sih, salah satu contoh utama saya bagaimana supaya pembangunan begitu cepat. Kita rasakan seperti ini hari ini kan. Artinya Bapak sebagai orang akademik melihat bahwa ini layak untuk menjadi sebuah kabupaten baru untuk di kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kolaka Selatan. Kolaka ya. Sebenarnya kalau menurut analisa saya, kalau seandainya di 2003 ini Kabupaten Kolaka Selatan dipenuhi ya. Dan mekar, dan bersama pada itu Kolaka Timur juga mekar kan, kita sudah berapa kabupaten di situ. Setelah itu mungkin karena 2003 2004 ya katakanlah 2007 atau 2008 kita sudah mekar, Kolaka Selatan mekar. Kemarin saya punya konsep pemikiran saya, jadi bukan lagi Kabupaten Kolaka yang pindah ke wilayah selatan, tetapi Kabupaten Kolaka yang pindah ke wilayah Kolaka Tengah. Jadi pindah ke Kolaka Tengah, jadi otomatis Kabupaten Kolaka menjadi kota madya. Artinya itu akan menjadi sebuah efek daripada ketika Kolaka Selatan dimekarkan. Dan itu tentunya pasti akan masih membutuhkan kajian-kajian akademik ke depannya, kelayakan itu sendiri kan. Iya, karena begini, kalau misalnya pemindahan Kabupaten Kolaka ke wilayah selatan, itu wilayah Samaturu dengan Wolo, Wemenda itu ikut ke wilayah selatan. Ini kan persoalan dalam ilmu perencanaan pembangunan wilayah itu kan, masa melewati ada satu kecamatan melewati sebuah kabupaten lagi. Nah, ini kan dalam sebuah wilayah kan tentunya pasti menjadi tanda kutip. Dan tentunya pasti
saya yakin kalau seandainya jadi itu kan Tidak mungkin lah. tidak mungkin ya. Dan pada waktu itu Pak Parminda Asir, Ketua DPRD pada waktu itu mungkin ya setengah hati juga. Ya. Karena tidak mungkinlah masyarakat wilayah di sana yang datang berkantor di situ. Memang perlu pengkajian lebih mendalam lagi. Misalnya ketika kota Kolaka akan dijadikan sebagai kota madya, tentunya kan pasti antara yang menjadi permasalahan adalah Kecamatan Ibu Menda, Kecamatan Wolo dan Kecamatan Samaturu ini kan memang belum masuk wilayah kategori kota ya. Ya belum. Ya, sehingga memang menjadi sebuah masalahnya di sana. Ya itulah yang kemarin itu mungkin jadi salah satunya. Makanya kemarin kan saya berbincang-bincang dengan teman-teman pada waktu itu di DPR. Ya masih Pak Asmang Aras dari Partai PKS, Ya. Pak Rustin Najamudin dari Demokrat pada waktu itu, dan Pak Yakubulo atau PKPI mungkin pada waktu itu partainya. Saya bilang sebenarnya persoalan ini karena kita ini kan bukan cuma sampai di sini. Ya. Kita persiapkan nanti setelah nanti terbentuk, kita apa salahnya nanti setelah terbentuk kota Kabupaten Kolaka Selatan, Ya. Kabupaten Kolaka pindah di wilayah Kolaka Tengah, Ya. dan kita mengajukan untuk provinsi baru. Saya kira, iya, karena salah satu Bisa syarat jadi juga, ya. ya. Bisa jadi. Ya, untuk Saya kira kedepannya. kalau seandainya pada waktu ini, kalau seandainya kita bicara seandainya ya, Ya. coba seandainya pada waktu itu dipenuhi ini Kabupaten Kolaka Selatan sudah mekar lah katakanlah, yang sekarang pemindahan Kabupaten Kolaka pasti orang wilayah Kolaka Tengah itu Samaturu, Oemenda, Wolo pasti setuju Mengambil sebagian wilayah di Kolaka Utara. ada kita ajukan, kalau bisa kita bentuk lagi persiapan untuk provinsi. Saya kira tidak ada masalah kita mengajukan selama kita tidak anarkis ya. Dan kita kan Sepanjang itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. kita kan tidak mau minta merdeka. Iya. Kita cuma di wilayah Indonesia. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya pada waktu itu dipenuhi ya, mungkin sekarang pekerjaan kita lagi kita bentuk tim pembentukan provinsi, katakanlah provinsi Mekonggara. Bisa jadi karena kita kan sudah terpenuhi. Nah, misalnya Kolaka Timur masuk. Itu harapan kita ke depan kan? Iya, itu sebenarnya konsep pemikiran saya pada waktu itu. Iya. Jadi kita undang Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kolaka Tengah, Kolaka Selatan. Bisa saja Bombana ikut bergabung dengan kita dan ibu kota Kabupaten Kolaka untuk membentuk sebuah provinsi. Iya. Kenapa tidak? Karena pemikiran saya sekarang kita punya universitas negeri, ya kan? Punya bandara ya. Punya bandara. Karena biasanya juga kalau kita sudah punya provinsi baru begitu kan tidak bagus kalau tidak ada universitasnya. Kita kan sudah ada. Kita sudah ada negeri. Ya. Sudah ada bandar udaranya. Bandar udara, PAD. Yang pasti bahwa harapannya Kolaka Selatan ini bisa secepatnya bisa menjadi sebuah daerah otonom baru. Ya, karena memang sangat potensial, apalagi di sana ada ada bandar udara yang tentunya ini akan menjadi salah satu potensi dalam hal untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini harapan saya sebagai salah satu tim penginisiatif pada waktu itu ya supaya cepat ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kolaka. Karena kalau saya lihat ini ya kita dari awal lagi, tapi saya kira tidak ada persoalan seperti itu sepanjang bahwa pemerintah kabupaten merespon niat baik. Tapi saya lihat ini pemerintah sekarang merespon karena suratnya kita cuma 1 bulan, kita bersurat langsung 1 bulan, 1 bulan kemudian saya lihat di sini kita bersurat di bulan 8, bulan September sudah ada surat Pak Bupati untuk melengkapi. Ya. Jadi cuma itu 2017. 2017. Sekarang baru lagi, berarti sudah 5 tahun lagi. Baru kita sekarang 2022 lengkapi, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Terasaru. Cukup ya bincang-bincang kita, harapan kita Kabupaten Kolaka Selatan menjadi sebuah daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.